Amerika mulai kirim pasukan ke Israel, Rusia dan China siaga untuk membantu Palestina siap keroyok Amerika di medan tempur Gaza. Ведет боевые действия в северной и центральной частях Японского моря, в дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Bukan cuma Israel yang mendapatkan kecaman dunia, Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama negara Zionis itu menerima sorotan usai menggerakkan armada militernya ke Laut Mediterania Timur dan mengirimkan pasukannya menuju Palestina. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan tegas membantah mengerahkan pasukannya ke Israel untuk memerangi kelompok Hamas Palestina. Namun, fakta di lapangan, ribuan pasukan telah berada dan menuju ke Palestina untuk membantu Israel dalam eskalasi ini. Sayangnya sikap Biden itu tak mengubah pandangan terhadap negaranya. Amerika tetap dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kematian ribuan warga Palestina selama kekerasan yang dilakukan Israel bertahun-tahun. Pecahnya konflik antara militer Israel dan pasukan Hamas Palestina lagi-lagi dianggap sebagai pemicu meletusnya Perang Dunia III, yang jika sampai momen apokaliptik itu terjadi, Amerika kemungkinan besar akan kalah. Karena ada Rusia dan China di balik Palestina yang siap membantu, menggempur, dan mengkeroyok polisi dunia itu. Analisa tersebut dilontarkan oleh mantan jurnalis Fox News yang juga merupakan pengamat geopolitik, Tucker Carlson. Menurut Carlson, Amerika saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Amerika akan menelan kekalahan telak jika mereka nekat untuk membantu Israel, karena Rusia dan China bergabung melawannya, yaitu China dan Rusia berada di pihak Palestina. Poros perlawanan terhadap Amerika Serikat akan semakin besar jika negara-negara lain seperti Iran dan Turki juga bergabung. Pertaruhannya jauh lebih tinggi daripada yang disadari banyak orang Amerika. Sangat mudah untuk membayangkan beberapa negara lain terlibat dalam konflik antara Israel dan Hamas. Negara-negara itu termasuk Rusia, Iran, Turki, China atau Tiongkok, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk, dan mungkin banyak negara lain, katanya dikutip dari FIFA Militer dari kantor berita Rusia Sputnik News. Kondisi militer Amerika Serikat sangat menurun dalam 50 tahun terakhir. Dua perang besar yang melibatkan militer Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan telah membuatnya terpecah belah. Dan itu akan menjadi masalah besar bagi Amerika Serikat. Militer Amerika Serikat saat ini lebih lemah dibandingkan 50 tahun terakhir. Itu bukan waktunya untuk perang dunia. Kita akan kalah dan pasti kalah. Tapi Panglima kita tidak menyadarinya, kata. Serangan milisi Hamas Palestina yang dilancarkan ke Israel sebagai bagian dari operasi Badai Al-Aqsa berhasil mengejutkan rezim Zionis. Serangan ribuan roket dan juga infiltrasi pasukan seakan menampar wajah pemerintah Benjamin Netanyahu. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari The Times of Israel, hingga saat ini jumlah korban yang jatuh di pihak warga dan juga militer Israel sudah mencapai lebih dari 1.500 orang.
Sementara dalam serangan balasan pasukan pertahanan Israel yang dilancarkan dalam operasi pedang besi atau Operation Iron Swords telah menghabisi hampir 1.100 anggota dan juga warga sipil Palestina. Diyakini Iran sebagai salah satu negara yang berperan sebagai penyokong utama serangan Hamas Palestina ke sejumlah wilayah Israel pada Sabtu dimulainya perang, yaitu pada tanggal 7 Oktober 2023. Meskipun negeri Mullah membantah kabar tersebut. Sekeras apapun Iran berkelit tak terlibat, rupanya bukti lain kembali muncul. Dikutip militer dari Defense Express, sejumlah senjata yang digunakan pejuang Hamas Palestina diketahui adalah buatan Iran. Sejumlah senjata buatan Iran yang ditemukan militer Israel adalah rudal Misak 1, Fajar 3, Fajar 5, dan M302. Sementara itu, Iran tak sendirian. Sejumlah senjata buatan Rusia juga menjadi andalan pasukan pimpinan Muhammad Deif dan juga Marwan Isa itu. Sejumlah senjata buatan Rusia seperti peluru kendali anti-tank ATGM-9M133 Kornet hingga 9K32 Strela 2. Kemudian senjata buatan Korea Utara juga terlacak militer Israel telah dipakai pejuang Hamas dalam serangan tersebut. Senjata buatan Korea Utara adalah rudal ATGM Bullseye 2 hingga HT-16 PKJ. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana pejuang Hamas Palestina mendapatkan senjata-senjata tersebut yang sampai sekarang belum diketahui asalnya. Walaupun militer Israel meyakini bahwa senjata-senjata itu merupakan hasil jaringan terowongan bawah tanah dan juga penyelundupan laut yang menjadi sumber pasokan utama bagi pejuang Hamas Palestina.